Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan vlog saya, Ana Formosa Ana. Hari ini Ana mau curhat ya teman-teman, mau ngasih sedikit tips buat teman-teman yang kerja di luar negeri. Ya teman-teman, terima kasih ya, jangan lupa videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya yang udah subscribe. Ana doain murah rezekinya, sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman ya. Begini, kalau kita kerja di luar negeri itu dibilang sukses itu bukan kita hura-hura ya temen ya, tapi kalau kita namanya udah kerja ke luar negeri dibilang sukses itu kalau di rumah kita mempunyai usaha sendiri, itu yang dinamakan sukses. Jadi kalau kita kerja ke luar negeri itu buat teman-teman semua, saya doain semuanya sukses, dan saya harapkan gimana sih yang dibilang sukses, karena kita nggak selamanya kerja di negara orang ya teman ya. Jadi pada dasarnya kalau kita niat kerja ke luar negeri, pulang biar kita sukses itu ada beberapa cara dan beberapa tips. Nah di sini Ana mau ngasih beberapa tips aja ya temen ya, sedikit aja, mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat kita semua. Untuk langkah yang pertama, satu, kita harus rajin nabung. Jangan pernah kalian beli barang yang sekiranya itu nggak penting. Contohnya itu baju, kita beli baju boleh tapi ya sekedarnya aja. Terus kayak makanan ya kita sekedarnya aja, jangan karena kita habis gajian langsung borong baju. Kira-kira pakaian apa yang bisa kita pakai di Taiwan dan bawa pulang ke Indonesia itu kira-kira pantas yang masih kita pakai, itu ya teman ya. Itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Terus kalau kita beli makanan, kira-kira tuh ini bermanfaat enggak buat kita? Emang semua makanan itu bermanfaat, tapi ada kalanya itu kita kalau beli itu semuanya over. Jadi mumpung aku kerja jadi aku beli ini beli itu nggak usah, itu nggak perlu. Yang penting perut kita kenyang, udah, selebihnya kita bisa tabung. Seandainya kita beli makanan ya sekedar mahal tuh nggak apa-apa, tapi nggak keseringan. Jadi kita tuh kadang-kala kita beli online, beli apa itu boleh, bukan melarang, nggak, itu boleh, tapi ya kadang-kadang aja, jangan enak besok lagi. Nah itu kan adalah pemborosan. Terus tips yang ketiga yaitu kita usahakan untuk menekan pengeluaran, yaitu jangan keseringan libur. Ya kadang-kadang aja ya namanya orang kerja itu stres, itu juga pasti kita ngalamin. Anak sendiri juga ya stres banget kalau yang dijaga enak, belum majikannya cerewet ini itu ya. Jadi kita jangan keseringan libur. Kalau libur tahu sendiri, udah kita biaya ongkosnya itu naik taksi, naik kereta api, terus belum kita jajannya ya temen ya, di situ kan kita boros untuk itu, belum ntar ngumpul. Kalau ngumpul sama temen, kamu mau nggak beli ini, kamu mau nggak beli itu, nah disitulah pemborosannya lagi ya teman-teman. Lalu itu bisa kita tekan, kita bisa libur biasanya 1 bulan sekali, kita ngambil 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Itu menurut saya pribadi, karena tujuan kita di kerja ke luar negeri itu kalau boleh libur. Tapi pribadi saya kalau kita libur nanti kalau kita udah pulang itu baru kita libur bareng-bareng sama keluarga, itu lebih mengasihkan. Boleh sih libur ke beberapa tempat itu, seandainya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu kan agak ngirit ya teman-teman ya. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu sebelum kita meninggalkan negara tujuan, seandainya kira-kira saya
di Thailand atau di luar negeri itu udah berapa tahun ya, punya tabungan berapa ya, itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan kita punya duit itu langsung kita bikin rumah yang mewah, yang bagus. Itu tempatnya dia tuh bikin rumah bagus banget, gimana ya caranya saya bikin? Jangan, yang penting rumah bisa kita tempatin, kita nggak kehujanan dan nggak kepanasan, itu udah alhamdulillah banget. Jadi uang kita jangan masuk ke satu titik fokus pada rumah kita bisa bikin. Kalau uang kita udah masuk rumah semua, itu udah nggak bisa, namanya gimana ya, nggak bisa buat lainnya. Jadi uang kita harus kita investasikan ya temen ya. Contohnya kita beli tanah, sebidang tanah di pinggir jalan atau di mana, kita beli tanah. Nah, pada suatu hari itu tanah bisa kita jual lagi. Kan pasti tanah itu kalau kita jual itu lebih meningkat, maksudnya agak-agak mahal. Sekarang harga tanah seandainya bulan ini kita beli harganya 5.000, pasti bulan besok ada kenaikan. Nah, kenaikan dan tahun yang akan datang pasti ada kenaikan. Terus untuk langkah selanjutnya, habis kita beli tanah, kita bisa buka usaha kecil-kecilan ya, sistemnya online itu aja. Di situ apa kita dagang apa gitu, kita menjalankan. Jadi kita bisa, sebelum kita ninggalin negara tujuan, kita udah punya usaha sendiri di rumah. Seandainya kita jualan online, gimana caranya? Kita kerjasamanya sama yang di rumah yang kita percaya aja. Nah, di situ kita jualan itu, jadi kita pulang ke Indonesia, ke negara tujuan, jadi kita itu udah punya usaha sendiri. Itu yang dinamakan TKW sukses, yaitu punya investasi ya, seperti tabungan dan usaha pokoknya tanah atau apa gitu. Jangan satu gajian langsung kita bikin rumah, jadi sih itu bikin rumahnya bagus banget, saya mau ngikutin, nggak usah, kita nggak usah gitu. Kita harus punya usaha sendiri yang ada di rumah, kita bikin ya. Seandainya online itu kan kita bisa dikembangkan, terus warung itu bisa itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan, namanya TKW itu sukses kalau kita mempunyai usaha dan investasi, itu yang dinamakan TKW sukses. Jadi jangan kita TKW sukses apa sih yang dimaksud? TKW sukses itu yang dimaksud kalau kita kerja di luar negeri, beli make upnya yang mahal, beli bajunya yang bermerek, terus beli sepatu, beli apa, semuanya serba bermerek. Itu nggak usah, itu nggak usah kita perlihatkan aja. Kita pakai apapun, kayak pakaian, kayak kita make up apa, itu yang penting kita cocok, kita nyaman, udah kita pakai aja. Nggak usah banyak gengsi, gengsi ntar ini dibilangnya jelek lagi kalau pakai KW, itu nggak usah ya enggak. Jadi kitanya pakai apa adanya aja, yang penting dipakainya nyaman. Nggak apa-apa kita di luar negeri itu kita babu, nggak apa-apa, yang penting kita ke rumah, pulang ke Indonesia kita jadi bos, jadi orang sukses. Nah, enakan mana? Kan enak, lebih enak kalau kita sengsara di negara orang, tapi di negara sendiri kitanya jadi orang sukses ya teman-teman ya. Jadi yang dinamakan TKW sukses, kalau kita kerja di luar negeri itu udah pulang kita jadi bos dan punya usaha sendiri, itu yang dinamakan TKW. Mudah-mudahan tips dari Ana ini berguna banget buat teman-temannya. Kita tetap semangat, tolong jaga kesehatannya dimanapun Anda berada, karena ini cuaca yang itu. Ana akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.